Sediakan ruang untuk kesalahan ketika memperkirakan hasil masa depan. Itu lebih merupakan seni daripada sains. The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab ke-13 bagian kedua. Ruang untuk kesalahan. Margin keamanan Graham adalah saran sederhana bahwa kita tidak perlu memandang dunia di depan kita hitam putih. Bisa diprediksi atau sudah pasti. Area abu-abu mengejar hal-hal yang ada banyak kemungkinan hasilnya adalah cara terbaik untuk maju. Namun, orang meremehkan perlunya ruang untuk kesalahan di hampir segala hal terkait uang. Analis saham memberi harga sasaran pasti kepada klien, bukan kisaran harga. Pembuat prakiraan ekonomi memprediksi hal-hal dengan angka pasti, jarang dengan probabilitas luas. Pengamat yang berbicara dengan yakin akan lebih banyak diikuti daripada yang berkata kita tidak bisa tahu pasti dan berbicara menggunakan kemungkinan. Kita melakukan itu di segala jenis upaya keuangan, terutama yang berhubungan dengan keputusan kita sendiri. Ahli psikologi Harvard, Max Bezerman, pernah menunjukkan bahwa ketika menganalisis rencana renovasi rumah orang lain, sebagian besar orang memperkirakan biaya proyeknya akan melebihi anggaran antara 25 dan 50%. Namun bagi proyek sendiri, orang memperkirakan bahwa renovasi akan selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, lalu akhirnya kecewa. Dua hal membuat kita menghindari ruang untuk kesalahan. Satu, gagasan bahwa orang mesti tahu ada apa pada masa depan, didorong rasa tak nyaman karena mengakui ketidaktahuan. Dua, kita merasa rugi kalau tidak melakukan tindakan yang sepenuhnya memanfaatkan pandangan bahwa masa depan itu pasti akan terjadi. Namun, ruang untuk kesalahan itu kurang diapresiasi dan kurang dipahami. Ruang untuk kesalahan sering dipandang sebagai pengamanan konservatif, digunakan oleh mereka yang tak ingin mengambil resiko besar atau tak yakin dengan pandangannya. Padahal, bila digunakan dengan tepat, justru sebaliknya. Ruang untuk kesalahan memungkinkan kita punya ketahanan menanggung berbagai potensi hasil, dan ketahanan memungkinkan kita ada cukup lama untuk menunggu peluang mendapat untung dari hasil yang berkemungkinan kecil akhirnya terwujud. Hasil paling besar terjadi paling jarang, entah karena memang tidak sering terjadi atau karena butuh waktu untuk menumpukan. Jadi, orang dengan cukup ruang untuk kesalahan dalam strateginya bisa menanggung kesulitan di bagian lain dan punya keunggulan dibanding orang yang langsung habis semua kalau keliru. Bill Gates mengerti itu dengan baik. Ketika Microsoft masih muda, dia berkata bahwa dia membuat pendekatan sangat konservatif, yaitu ingin punya cukup uang di bank agar bisa membayar gaji semua orang selama setahun, bahkan jika tidak ada pemasukan. Warren Buffett menyatakan gagasan serupa ketika dia memberitahu para pemegang saham Berkshire Hathaway pada 2008. Saya sudah berjanji kepada Anda sekalian, lembaga pemeringkat dan diri sendiri, untuk selalu menjalankan Berkshire dengan uang kas berlebih. Kalau dipaksa memilih, saya tidak akan menukar kemampuan tidur nyenyak pada malam hari dengan peluang laba ekstra. Ada beberapa tempat spesifik bagi investor guna mempertimbangkan ruang untuk kesalahan. Satu, volatilitas, naik turun nilai. Anda bisa selamatkah kalau aset Anda merosot 30% nilainya? Di atas kertas barangkali bisa. Dalam hal masih bisa melunasi kewajiban dan menjaga aliran kas positif. Namun, bagaimana dengan dampak mentalnya? Gampang saja Anda meremehkan apa pengaruh kemerosotan 30% ke jiwa Anda. Kepercayaan diri Anda bisa hancur ketika kesempatan sedang bagus-bagusnya. Anda atau pasangan Anda boleh jadi memutuskan sudah waktunya untuk rencana baru atau karir baru. Saya kenal beberapa investor yang berhenti jadi investor sesudah rugi karena mereka lelah secara fisik. Tabel bisa memberitahu Anda kapan angkanya bagus atau jelek. Tapi tabel tidak bisa memberitahu perasaan Anda ketika Anda mengantar tidur anak-anak Anda pada malam hari sambil bertanya-tanya apakah keputusan investasi yang Anda buat itu kesalahan yang akan menghancurkan masa depan mereka.
Perbedaan antara apa yang Anda bisa tanggung secara teknis versus emosional adalah versi ruang untuk kesalahan yang kadang dilupakan. Yang lain adalah tabungan pensiun. Kita bisa mempelajari sejarah dan melihat misalnya bahwa bursa saham Amerika Serikat telah memberi hasil tahunan rata-rata 6,8% sesudah inflasi sejak tahun 1870-an. Itu perkiraan awal yang masuk akal untuk dijadikan asumsi harapan hasil portfolio terdiversifikasi kalau menabung untuk masa pensiun. Anda bisa menggunakan asumsi hasil itu untuk menentukan jumlah uang yang Anda harus tabung tiap bulan untuk mencapai sasaran. Namun, bagaimana jika hasil masa depan lebih rendah? Atau bagaimana jika sejarah jangka panjang adalah perkiraan bagus masa depan jangka panjang tapi tahun pensiun Anda terjadi di tengah pasar bearish brutal seperti 2009? Bagaimana jika pasar bearish masa depan membuat Anda takut sampai menjual semua saham sehingga malah melewatkan pasar bullish sesudahnya? Jadi hasil yang Anda benar-benar dapatkan kurang daripada rata-rata pasar. Bagaimana jika Anda perlu mengambil tabungan pensiun pada umur 30-an untuk membayar biaya medis? Jawaban bagi semua bagaimana itu adalah Anda tak akan bisa pensiun seperti Anda prediksi dulu. Itu bisa jadi bencana. Cara pemecahannya sederhana. Sediakan ruang untuk kesalahan ketika memperkirakan hasil masa depan. Itu lebih merupakan seni daripada sains. Demikian The Psychology of Money bab ke-13 bagian kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.